أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kembali ke hati-hatinya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada malam ke-10 ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kewajiban salat seorang muslim bersalat Isya secara berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat serta salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari kita. Jamaah rahimakumullah, sangat menarik dan luar biasa MC kita tadi. Dan dibanding saya dulu Pak, dan disitu memang perlunya tarbiyah pendidikan bagi anak-anak kita. Di sidrap itu sebahagian besar untuk ceramah tarawih itu diisi santri-santri dari pesantren, dari SD, dari SMP. Nanti subuh baru balik. Kenapa? Untuk melahirkan generasi-generasi yang bisa tampil di depan umum bukan perkara gampang. Pengalaman saya waktu belajar naik di mimbar luar biasa Pak. Ada pengalaman saya naik di mimbar ceramah. Dulu itu jarak AC kipas angin, baru kipas angin di atas mimbar. Kebetulan konsep saya itu lepas dari tangan kerbau. Untungnya ku hafal-hafal sedikit. Tapi apa yang terjadi juga, tidak ada angin, tidak ada gempa, mimbar itu goyang. Karena ini tekanan mental. Pernah juga saya masih di Sarabia waktu itu, naik sepeda ke masjid lain dari kampung. Dulu naik sepeda sampai di masjid tidak tahu jadi konsepku. Jadi ini semua mempengaruhi Pak. Jadi bagus tadi, saya sangat apresiasi masjid yang memberikan kesempatan kepada remaja untuk menjadi MC. Kalau yang di Multazam Taman Sudian Indah Pak, ceramah tarawih itu tarawih itu membalik, tapi subuh diisi oleh remaja dan anak-anak. Alhamdulillah anak kami itu sudah dari tahun lalu sudah pernah tampil. Tadi subuh juga sudah tampil. Untuk apa? Melatih mereka untuk berbicara. Ini kita belajar materi tentang tarbiyah anak-anak, tapi pesannya tadi pengurus masjid itu yang kita bahas tentang bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Oleh itu insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Perkara ini
adalah perkara yang mutlak kita lakukan selaku seorang muslim, karena memang wasiatnya Allah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam firman Allah surah Al-Isra yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Jadi ada dua pesan Allah, ada dua wasiat Allah, ada dua firman Allah di sini yang harus kita perhatikan secara maksimal. Yang pertama itu adalah alla ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-kali menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya adalah syirik. Mapadu ada sama begini. Jadi terkait masalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa merusak tauhid ini tentang mengesahkan Allah atau beribadah kepada Allah adalah beribadah selain Allah. Yang manakah itu? Riya, pamer. Misalnya ada orang kalau di rumahnya sholat, istilahnya nak kursi, satu kali nafas selesai Al-Fatihah. Bahkan kita lihat di televisi viral itu 7 menit selesai 23 rakaat. Nah, jadi kalau sholat sendiri cepat, tapi kalau di masjid luar biasa, khusyuk sekali dilihat. Tapi mudah-mudahan, nah pamer ibadah inilah yang bisa merusak ketauhidan kita. Contoh kecil, maka sebenarnya sudah bangun di tengah malam, sholat tahajud di 2/3 malam, tapi nak posting ini, alhamdulillah 2 rakaat di 2/3 malam. Status FB, status WA, hancur pahalanya Pak. Atau di sore hari yang dilakukan, naputin Quran, alhamdulillah 4 halaman menjelang kepuasan. Jamaah rahmatullah. Langsung ada Ustaz kita yang membuat YouTube ceramah sebelum beda. Saya cemburu dengan saya. Dia sudah mati tapi masih mengalir pahalanya. Saya juga mau begitu, saya banyak dosa. Dan saya yakin kita semua punya dosa. Harapan kita itu adalah amal jariah. Ada yang kita lakukan atau kebaikan yang kita lakukan yang bisa berkesinambungan. Salah satunya itu adalah itu tadi, bagaimana kita menghidupkan cara-cara. Itu juga bisa menjadi bahan pembelajaran orang lain. Anak saya juga biasa melihat YouTube, oh begini caranya ambil ceramah dan sebagainya. Jadi seperti itu. Allah ta'budu illa iyyah. Bersihkan hati kita kalau menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Jadi perbaiki yang kita lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah di sini terkait masalah bakti, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baik atau berbaktilah kepada keduanya. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut, ya, fala taqul lahumā uffin, jangan mengatakan wa la tanharhumā, jangan membentaknya. Kan biasa kita anggap biasa itu marah-marah, apalagi kalau orang tua kita sudah pikun sedikit dibentak. Ngapa ini orang mama? Ngapa ini bapak? Tingginya suara seorang anak terhadap orang tuanya itu bahagia dari durhaka. Jangan lupa ibadah. Yang biasa durhaka bukan cuma anak-anak remaja, orang tua yang masih punya orang tua. Atau anak yang sudah menjadi orang tua, misalnya saja ini ada nih anak masih hidup orang tua tidak sadar mengapa di bapak ya. Nah, psikologi inilah yang terkadang mungkin suka marah-marah terhadap anaknya kepada orang tuanya punya marah-marahin. Oleh
itu disinilah perlu kita menjaga diri. Al-Quran mengatakan wala takul lakum nafsin. Ada juga Pak, mungkin karena dia merasa lebih bagus ibadahnya daripada orang tuanya, ngaji dan sebagainya, dia kurang ajar sama orang tuanya, karena dianggap orang tuanya sesat, kafir, sehingga dia sudah tidak taat kepada kedua orang tuanya. Dan terkadang orang tua juga yang mengajari anak-anak kita tidak berbakti atau mengajari anak-anak kita durhaka. Kenapa? Ketika anak-anak terkesan memaksakan kehendaknya, kita menurutinya. Kita harus punya power di depan anak-anak. Kalau sudah bilang tidak, tidak. Jangan sudah bilang tidak, langsung bilang iya balik. Hal-hal seperti ini. Wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma. Jangan membentak. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ketika pernah melukai hati orang tua sampai meneteskan air mata karena sakitnya dibentak, sakitnya dimarahi oleh anaknya, maka itu tidak akan terampuni sampai meneteskan air mata kebahagiaan karena anak. Pertanyaannya, sudah berapa kali kita kasih menangis orang tua? Berapa kali kita kecewakan mereka hanya karena kita beda pendapat, hanya karena kita beda kehendak. Bahkan ada yang memperkarakan orang tuanya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya gara-gara warisan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Di dalam pesan baginda Nabi, andaikan ditimbang kedurhakaan kepada orang tua dengan dunia beserta isinya, masih lebih besar dosanya durhaka daripada dunia beserta isinya. Berapa beratnya di masjid dengan tiang-tiangnya yang besar begini, tidak ada apa-apanya dibanding dosa kepada orang tua. Berapa kali kita bentak orang tua kita? Berapa kali kita sia-siakan orang tua kita? Berapa kali mungkin orang tua kita menelpon kita matikan tiba-tiba, padahal hanya orang tua menanyakan bagaimana kabar. Seperti apapun kita. Saya terkadang Pak, sementara rapat seperti apapun kulihat mama menelpon, sembunyikan. Iya mah. Apa kata? Entah ini. Kalau dia tidak bilang iya Pak, aku tutup. Nah kita biasa sudah dimatikan tuh begitu, setelah rapat langsung kita itu mama begini, sisa sebentar di mana-mana lagi orang tua. Bagaimana itu sakitnya Pak? Oleh itu mari kita berhati-hati dalam masalah ini. Seharusnya tidak salah ada ungkapan mengatakan begini: satu orang ibu itu mampu memelihara dan menjaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu mampu memelihara seorang ibu. Satu orang ibu mampu memelihara kita tanpa lelah, tidak pernah mengeluh. Akan tetapi 10 orang anak belum tentu mampu memelihara seorang ibu. Bahkan terkadang aku dorong-dorong, kau lagi. Kenapa saya terus? Ini kan yang biasa terjadi. Nah ketika kita mengatakan kenapa saya terus, gugur pahala waktu kita, karena terkesan tidak ikhlas. Jujur ada bilang penceramah cilik kemarin, ya, seharusnya kita lah yang berlomba-lomba memelihara orang tua yang sudah tua, bukan malah hitung-hitungan. Ini hari saya bayar rumah sakitnya, besok kau lagi nah. Hitung-hitungan orang tua kita Pak. Dulu waktu kita kecil ada yang kita inginkan, nah paksakan Pak. Kalau perlu dia mengurangi makannya demi mengadakan, demi membeli apa yang kita inginkan. Sampai ada mungkin sudah pernah kita baca, kita nonton filmnya bahwa orang tua itu pembohong. Kenapa pembohong? Biasa kalau ada sesuatu terbatas makanan itu sedikit digodong. Nah anaknya suka. Dan lihat anaknya makan.
Kemudian anak makan, makan juga dengan tidak kenyang. Baik. Saya sudah rasakan sebagai orang tua, pernah buka, papa bukanya itu kebetulan sedikit jadi begini. Apa? Pisang hijau ya? Pisang hijau 2 ji. Nah tiba-tiba itu anak bercampur itu pada mau sekali tak makan nih. Terpaksa dia langsung dia makan nasi. Nah kenapa tidak makan? Nasi langsung mau makan. Pada dalam hati mau sekali tak makan itu pisang hijau tadi sebenarnya. Inilah orang tua, padahal kita mengambil ke diri kita sendiri. Dan begitulah orang tua kita dulu. Rela kurang tidur, rela kurang istirahat demi kebahagiaan kita. Untuk sekolah kita keliling pinjam di mana-mana demi pendidikan kita. Kita terkadang orang tua kita minta hanya untuk sedikit saja, kita hitung-hitungan. Inilah yang perlu kita evaluasi dalam diri kita. Bagaimana kita ini terhadap orang tua kita, terutama kita yang sudah tua yang masih punya orang tua. Disinilah juga perlunya kita mendidik anak-anak kita, ya. Anak-anak kita secara tidak langsung melihat interaksi kita terhadap orang tua. Kalau biasa kita lihat anak terbentak orang tua, tak begitu pun nanti sama kita. Begitu kan? Sehingga salah satu bentuk tarbiyah kepada anak-anak kita adalah perlihatkanlah cara berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah masukkan anak kita di lembaga pendidikan yang kredibel, yang bagus terkait masalah akhlak. Masukkan di madrasah, masukkan di pesantren. Apalagi sekarang madrasah itu sudah di atas angin dibanding SMA. Untuk Sulawesi Selatan saja nilai UTBK tertinggi itu Madrasah Alia Negeri. Nah kalahkan Raja Wali, nah kalahkan SMA 5 di Moncong. Madrasah. Jadi olehnya itu kita jangan lagi berpikir bahwa madrasah itu adalah sekolah anak-anak yang mau dijadikan hanya imam, hanya mubalaghah, peminta sumbangan di masjid. Nah seperti itu. Oleh itu mari kita mengevaluasi diri kita. Dan terkait masalah orang tua kita di dalam lanjutan ayat itu, imma yablughanna Al-Qur'anu ma'ukila wala taqulahu ma'ufin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Dan berbicaralah dengan kepada mereka berdua itu dengan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang baik. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, amalan apakah yang paling utama? Apa kata Rasulullah SAW? As-salatu ala waktiha. Salat di waktunya. Ada yang mengatakan awal waktu, ada yang mengatakan salat di waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi amalan terbaik itu yang kedua itu adalah birrul walidain. Tapi sebaliknya juga pernah ditanya juga Nabi, ayyul dhambi a'zam, dosa apakah yang paling besar, paling agung? Nabi juga menjawab adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi pangkatnya durhaka itu pangkat kedua setelah musyrik dosanya. Musyrik pasti masuk neraka. Berarti durhaka kepada kedua orang tua juga demikian. Ada orang dia hafizul Quran, keluarganya bagus, ibadahnya bagus, sholat sunnahnya bagus, jalan, anaknya masuk semua di pesantren, di tahfiz dan sebagainya. Tapi orang tuanya jauh di kampung, tidak pernah dahului, tidak ada apa-apanya itu ibadah. Makanya seringlah komunikasi dengan orang tua, jemputlah mereka, adakan waktu untuk menemui mereka.
Karena di dalam kesadarannya dulu, ketika memelihara kita, tidak pandang tengah malam, dia selalu bangun untuk kita. Di dalam Al-Quran diberikan gambaran bagaimana ketika kita mengandung kita, wahnan ala wahni, lelah bertambah lelah. Penceramah biasa memberikan gambaran bahwa di dalam kita itu dikandung kurang lebih 9 bulan 10 hari untuk merasakan susahnya, katanya gantung kelapa di perut satu saja selama 9 bulan 10 hari. Jangankan 9 bulan, 1 minggu katanya saya sama kita. Tapi kalau tidak percaya, coba lagi. Digantung itu apapun yang kita lakukan, mau tidur, mau pergi ke sekolah, mau pergi uang ini, pokoknya jangan dilepas. Begitu susahnya, wahnan ala wahn, wa fisalu fi amain, dan menyusuinya selama 2 tahun dan sebagainya. Jamaah rahimahullah. Jadi kalau mau dibicarakan tentang bagaimana berbakti kepada orang tua dan terkait dengan durhaka kepada orang tua, banyak bahannya, panjang ceritanya. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah bagaimana kita merealisasikan bakti kita kepada orang. Buktikan bahwa kamu berbakti atau tidak. Jangan kita yang mendengarkan ceramah, pintar cerita mendengarkan, akan tetapi kita tidak mampu menjalaninya. Buktikan juga bahwa saya ini tidak durhaka. Buktikan juga bahwa saya ini tidak pernah membentak orang tua saya. Dan kalau pernah membentak, mohon ampun. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada tradisi kita setiap selesai lebaran, jabat tangan, cium tangan ke orang tua. Maaf Bapak Ibu, tidak diampuni dosa kita kalau hanya sebatas itu. Jangan nanti lebaran kalau saya minta maaf bentak-bentak. Memang sekarang ada jaminan hatinya orang tua terbuka? Tidak ada. Jamaah rahimahullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan di kesimpulan, bahwa yang pertama terkait mukadimah tadi, berikanlah kesempatan anak-anak kita latihan bicara di mimbar, berdiri di depan umum, karena bukan pekerjaan yang mudah. Kemudian yang kedua terkait dengan kedua orang tua kita, karena ini adalah perintah Allah, hindari kemusyrikan, jaga keikhlasan, perbaiki niat dalam ibadah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, dan yang terakhir adalah hindari perbuatan-perbuatan kedurhakaan kepada orang tua, terutama hindari menolak perintahnya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan jangan sekali-kali membentak kedua orang tua kita, karena dosanya itu lebih dahsyat, lebih berat daripada dunia beserta isinya. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.